tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Awang berarti kita panggil berdiri sebentar. I just love to worship. Saya percaya generasi ini tidak bisa jauh dari worship. Dan saya percaya lebih daripada kita dengar apa yang manusia bisa katakan. Biarlah kita minta open heavens, surga terbuka atas tempat ini. Karena this generation akan mencari wajah Allah kita. Mari angkat tangan sama-sama, kita membuka hati kita sungguh-sungguh. Tuhan kumpulkan dari setiap pulau-pulau, denominasi gereja yang ada. Untuk kita mencari sesuatu hal, bukan apa yang manusia bisa berikan, tetapi apa yang Tuhan taruh di hati kami saat ini. So Tuhan, ini kami just humble and available. Kami hanya merendahkan diri kami dan sungguh-sungguh apapun yang Tuhan mau kerjakan buat generasi ini. Let's do it, Lord. Haleluya. Shiva Baba. Hosanna in the. Let our King be lifted up. Hosanna. Everybody sing Hosanna. Oh, we love you, Jesus. Ah, yes. Let our King be lifted up. Hosanna. One more time, Hosanna. In the highest, let our King be lifted up. Hosanna. Be lifted higher. Be lifted high. Come on, Jesus. Be lifted higher. Oh God, Jesus, you be lifted. Be lifted higher. Let our King and let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Woo. Let our King be lifted up. Tuhan, siang ini ajar kami untuk melihat dengan mata Tuhan. A generation yang Yoel pernah nubuatkan, Maleaki pernah mimpikan, bahkan Yeskel melihat tulang kering berubah jadi tentara Allah yang dahsyat. Biarlah hari-hari ini kami tidak melihat generasi yang pudar dan hilang, tapi akan bangkit generasi menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Akan lahir generasi yang Yoel lihat seperti fajar di atas gunung. Dan mereka begitu besar dan kuat. Dan kami akan lihat dari kota demi kota akan muncul generasi itu, Tuhan. Generasi yang berdiri untuk kotanya. Generasi yang mau bayar harga. Generasi yang akan berkata, Tuhan, inilah kami. Terima kasih Tuhan. Kau kumpulkan kami youth pastor, youth leaders tempat ini. Kau saat ini ada kami yang burn out, ada kami yang jenuh, ada kami yang letih secara rohani. Roh Kudus jamah saat ini. Kau bangkitkan kami kembali. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu. Kami siap dengar firman-Mu. Yang siap dengar firman Tuhan katakan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk semua. Saya harap
30 menit ke depan. Jam 2 saya tahu is hard, habis kenyang. Tapi biar Roh Kudus yang bekerja di tengah kita. Saya nggak akan terlalu banyak mengajar. I just want to share apa yang Tuhan taruh di hati saya. 2002 saya kembali ke Indonesia. Karena mendengar, saya waktu tinggal di Seattle di Amerika. Tiba-tiba di apartemen saya mendengar suatu suara. Dan saya jelas sekali suara itu bukan suara orang yang heboh karena di konser. Bukan suara orang yang kesakitan atau suara orang yang merintih. Tetapi saya dengar suatu suara yang begitu seperti ledakan. Dan saya panggil itu the sound of mourning. Suara erangan kudus. Suatu erangan satu generasi. Dan saya ingat waktu itu saya sedang mengembalakan di Amerika. Dan Tuhan bilang, Andi kembali. Untuk menemukan generasi itu di Indonesia. Dan sejak itu saya pergi ke satu kota. Dan saya coba kumpulkan anak-anak muda. Untuk hanya mencari wajah Tuhan. Satu hal saya percaya. Ana Paula seorang hamba Tuhan dari Brasil. Itu kalau dia KKR pujian penyembahan itu 1 juta anak-anak muda datang. Satu kali dia ada di Gelora Bung Karno. Dan dia tiba-tiba waktu hampir 120.000 dalam acara doa buat Indonesia. Di akhir daripada kebaktian itu, dari KKR itu, anak-anak muda lari ke tengah lapangan bola dan di situ Ana Paula dapatkan sesuatu. Bahwa akan terbuka pintu-pintu stadion di bangsa ini. Akan terbuka tempat-tempat yang besar. Anak-anak muda akan lari ke stadion itu. Bukan untuk konser. Bukan untuk mendengarkan hal-hal yang begitu hingar-bingar. Tapi itu berdoa, berpuasa bagi bangsa ini. Nah, saya percaya hari ini kita mau membangunkan. You know, we can be relevant. Semua yang tadi kita bicara di atas. Semua kita lakukan, kita dengar musik generasi ini. Kita dengar bagaimana fashion mereka. Tetapi tadi jelas semua berkata, it's all about Jesus. Udah waktunya kita tidak memperkawinkan generasi ini dengan semua itu. Tapi saya percaya ada di mana ada Tuhan hadir. Katakan Tuhan hadir. Di situ generasi yang akan bertemu dengan Tuhan. Dan saya selalu katakan satu perjumpaan dengan Tuhan akan merubah sisa hidup mereka. Sebelum saya share mengenai revival equation. Apa itu revival? Ada satu film yang saya buat di beberapa kota. Yang waktu saya ambil ini saya banyak ambil juga dari panggung. Karena di situ saya menemukan suara erangan di semua generasi itu sama. Waktu anak-anak muda kumpul, ada satu suara yang sama waktu Tuhan turun, waktu Tuhan melawat mereka. There's a sound yang sama di mana-mana. Saya akan mulai dengan 2011 saya diundang oleh satu kelompok anak-anak muda di Batam. Dan mereka cuma bilang seperti mereka rindu ada perubahan di pulau itu. Mereka cuma bilang ada sesuatu di hati mereka waktu itu drugs. Waktu semua sedang naik ke Batam hanya untuk judi, drugs, dan prostitusi. Tapi ada satu anak tiba-tiba anak 12 tahun di satu SD. Dan saya percaya di Yoel lihat ini. Anak-anak kecil mulai akan bernubuat. Saya percaya Tuhan akan pakai anak-anak muda di bawah pengembalaan saudara. Mereka mulai menyampaikan firman Tuhan dengan dahsyat. Anak ini tiba-tiba melihat bagaimana ferry datang ke Batam itu penuh dengan orang-orang. Bukan untuk judi, bukan untuk prostitusi, bukan untuk drugs. Tapi untuk menghadapi satu revival yang terbesar di pulau itu. Dan waktu saya diundang, itu tanggal 25 Desember malam. Dan Batam kena badai yang begitu keras. Pesawat saya 3 jam harus ditunda. Dan saya kira siapa yang mau datang, karena mereka buat di parkiran terbuka di satu stadion. Dan saya kaget malam itu, 50.000 anak-anak muda. Pray and worship. Saya bisa lihat di situ bagaimana mereka dengan haus dan lapar. Waktu saya tahun 2004, saya baru kembali dari Amerika. Selama 2 jam, 11.000 anak-anak. Mereka seperti biasa, jumping, dancing, worship God. Tetapi tiba-tiba waktu Tuhan mulai turun, selama 2 jam, mereka gak bisa berhenti berdoa.
Mereka terus berdoa selama 2 jam, itu suara itu terdengar di mana-mana. Saudara bisa lihat juga nanti di Haifa, di Israel, waktu ada 1.000 anak-anak Yahudi dan juga Arab. Waktu mereka kumpul, saya cuma bicara mengenai the God of Jacobs. Allah Yakub yang ingin diketemui dengan passion, diketemui dengan rasa haus dan lapar. Mereka dilawat Tuhan, the same thing happened. Di Ambon, waktu saya melayani anak-anak muda, korban kerusuhan Ambon. Mereka banyak yang fatherless, yang gak punya kasih, tiba-tiba Tuhan melawat mereka. Dan 2008 Tuhan izinkan saya dengan beberapa banyak saudara di tempat ini untuk kumpulkan di 5 kota yang kita sebut panggilan untuk Indonesia. The Call Indonesia 2008. Saya tidak pernah lupa, di video ini sudah bisa lihat. Jam 6 pagi, 11.000 anak muda muncul di Karsa Pemuda. Dan mereka mulai jalan disebut dengan repentance walk. Jalan pertobatan. Mereka tutup mulut mereka. Saya melihat begitu banyak youth leaders yang karena tidak bisa bersuara, mereka tiarap di aspal. Mereka berdoa, menangis untuk Indonesia. Saya percaya apa yang kita belajar di tempat ini, itu sangat perlu. Katakan sangat perlu. Semua mengenai leadership, mengenai relevancy, mengenai semua, equip yourself. Kamu perlu jadi good father, good leaders, good brothers. Kamu perlu menjadi orang yang begitu, cara khotbahnya begitu relevan. Tapi jangan lupa bahwa Indonesia perlu generasi ini. 28 Oktober 28 membuktikan bahwa destiny Indonesia dirubah karena ada anak-anak muda yang berani stand for unity. Jangan dipisah-pisah karena denominasimu. Jangan dipisah-pisah karena cuma latar belakang yang berbeda. Kita buktikan kepada this generation, kita bisa bersatu dan kita bisa buat Indonesia mengalami revival. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya gak pernah lupa selama 12 jam. 35.000 anak-anak muda doa di Gelora Bung Karno. Bersamaan kita online dengan di Batam, di Medan, di Bandung, Surabaya, Makassar. Dan hampir 1 juta anak muda 18 Oktober 2008 bersepakat berdoa. Can a nation be changed in one day? Bisakah satu bangsa dirubahkan dalam satu hari? Ini bukan hanya mimpi bahwa Indonesia bisa mengalami revival. Saya cuma mau share mengenai equation, formula mengenai revival. Saya dapatkan dalam slide-nya. Kalau kita bisa lihat ini adalah satu formula yang kita akan belajar hari ini. G plus 3H equal R. Dan tapi kita akan define dulu slide yang berikutnya. What is revival? Apa sih revival di pikiran kita? Sebagai seorang yang mendedikasikan hidup saya hampir 14 tahun to serve this generation. Banyak sekarang anak-anak muda sekarang begitu dengar revival, kebangunan rohani, banyak mereka malah jadi pahit dan mereka udah bayangkan perpecahan, mereka bayangkan mereka harus angkat-angkat kursi, mereka harus gak tidur berapa hari, dan setelah itu mereka dilupakan begitu saja. Revival menjadi hal yang begitu klise di bangsa ini karena hampir 7 tahun belakangan ini bangsa-bangsa itu datang ke Indonesia. Kebetulan saya terlibat dalam banyak kepanitiaan baik nasional, internasional. Dan begitu banyak conference yang dibuat di Indonesia. Waktu saya jemput ada satu delegate dari Kamboja. Ada 2 oma-oma datang. Begitu keluar, air mata mereka itu keluar dan mereka langsung sujud cium tanah di Soekarno-Hatta, di airport itu. Kita kaget semua, dia bilang, lalu dia bangkit, dia pegang tangan saya, dia bilang, can you smell this? Bisa kamu menghirup ini? Udara di Indonesia ini beda. Saya bilang emang polusinya hampir sama sih kayak di Kamboja. Tapi dia bilang begini, bisa nggak hirup ini? Ini revival. Kita yang di sana yang jemput, kita udah capek. Kita nggak bisa merasakan itu. Tapi tiba-tiba oma ini mulai cerita bagaimana mereka hemat hampir 2 tahun uang untuk hanya beli tiket ke Indonesia. Karena mereka mendengar begitu banyak hamba-hamba Tuhan berkata, there will be a nation, ada satu bangsa yang akan mengalami the greatest revival in history.
Ada satu bangsa akan mengalami kebangunan rohani yang terbesar dalam sejarah. Dan bangsa itu disebut Indonesia. Dan bukan hanya dari Kamboja. Waktu dunia mulai kumpul dalam acara World Prayer Assembly. Kegerakan doa-doa dunia. Mereka datang sama-sama, mereka berdoa. Sesuatu akan terjadi. Begitu banyak orang datang ke Indonesia, nubuatan sudah begitu banyak. Sini Jega mengingatkan, biarlah generasi ini bukan hanya menjadikan nubuatan itu sekedar mimpi, tetapi percayalah revival akan terjadi di Indonesia. Akan terjadi di Manado, akan terjadi di Ambon, terjadi di Sumatera, akan terjadi di setiap daerah saudara. Tapi seringkali kita pakai revival itu dengan gaya Hollywood. Revival adalah mengenai stadion, revival adalah mengenai lighting, mengenai sesuatu yang membuat kita gemeter, membuat kita berinding. Kita menyamakan revival seringkali dengan tanda-tandanya saja. Tapi saya percaya, waktu saya mulai tanya sama Tuhan, what is revival? What is revival all about? Saya ketemu dengan seorang anak muda, yang dia tuh tiba-tiba karena karunia Tuhan dia bisa menjadi presiden direktur di salah satu bank. Dan dia begitu penuh cinta akan Tuhan. Saya begitu masuk ke dalam ruangannya, saya merasakan atmosfer dalam ruangan itu berbeda. Saya nggak berusaha menjadi spiritual di sini. Tapi pernah nggak saudara berbicara dengan seseorang, saudara tahu dia mengalami revival. Saudara tahu dia punya kasih yang mula-mula. Saudara tahu dengan cara dia bicara, saudara tahu, wow, dia mengasihi Tuhan banget. Waktu saya mulai bicara dengan dia waktu dia mulai bicara kata yang pertama saja, saya hampir nangis karena saya bisa merasakan betapa dia cinta sama Tuhan. Dan selama 2 jam penuh saya mendengarkan bagaimana God is working dengan dia. Dia bukan seorang pendeta, dia bukan hamba Tuhan, bukan youth leaders, tetapi dia seorang anak muda yang sungguh cinta akan Tuhan. Dan hidupnya benar-benar it's all about God, it's all about God. Dan saya udah benar-benar rasanya kepingin altar call sama anak ini karena saya ngerasain, even saya seorang yang melayani anak muda, saya bilang, wow, dia bisa sesuatu yang mau meledak dalam rohnya. Dan saya kaget sebelum saya pulang, dia bilang, Pastor, you have to see this. Dia bawa saya ke WC-nya dia, saya bilang, apa spesialnya WC kamu? Dan saya di situ ada satu bathtub yang gede banget. Saya kira ini jacuzzi atau apa, dia bilang, ini kolam baptisan. Ya sudah tahu, lewat kesaksian anak ini, banyak pemimpin agama yang lain itu dibaptis tempat itu dan terima Tuhan Yesus. Banyak jenderal-jenderal yang berbintang, yang masuk ke ruangan itu, tiba-tiba mereka nangis, bisa rasakan ada satu kasih Tuhan yang lewat anak ini. Dan saya percaya waktu saya keluar dari tempat itu saya nangis, saya bilang, Tuhan, saya menemukan jawabannya. What is revival? Revival bukan hanya mengenai panitia, revival bukan hanya mengenai stadion, tapi revival adalah when we are constantly, terus menerus, katakan terus menerus. Hunger for God. Kita lapar dengan Tuhan terus menerus. Kita lapar walaupun jemaat kita youth cuma 2, 3. We still hunger for God. Waktu kita mungkin mengalami fitnah, kita mengalami hal yang tidak enak, ditinggal pengikut kita, bisa kita masih punya revival dalam kehidupan kita. Ini yang sekarang saya lihat iblis mulai curi. Setiap saya ketemu dengan banyak youth leaders, saya rasakan bagaimana iblis mulai mencuri the revival spirit. Saya ketemu dengan seorang anak muda yang menjadi ketua asyir Toronto Revival. Sudah tahu Toronto Revival itu yang luar biasa. Mereka tidak pernah memplanning. Karena saya percaya revival itu tidak ada yang pernah bisa mengira kapan dan waktunya, katakan amin. Gak ada yang bisa tahu waktu itu. Toronto Revival, jutaan orang datang ke Toronto tahun 2003 sampai 2007. Dimulai dengan kebaktian sama kayak seperti ini. 1 jam puji-pujian gak bisa berhenti. Pembicara gak bisa naik, 2 jam gak bisa berhenti. 4 jam kebaktian itu gak bisa berhenti. Sampai jam 12 malam gak bisa berhenti. Besoknya gak bisa berhenti. 4 tahun baru mereka bisa berhenti. Karena apa? Orang-orang mulai datang. Dan ada satu anak muda di situ.
yang setiap hari ada di center of revival. Setiap hari dia bertugas di situ. Setiap hari dia melihat jutaan orang mengalami pembaharuan. Dilawat oleh Roh Kudus. Tapi apa yang terjadi waktu dia pulang, selesai. KKR itu selesai, revival itu berhenti. Karena perpecahan. Anak muda ini, dia gak jadi pendeta. Anak muda ini tidak menjadi hamba Tuhan, tapi dia masuk panti rehabilitasi. Karena dia terkena drugs. Dia bahkan terikat pornografi selama 10 tahun. Saya ketemu dia di Singapura dalam satu seminar. Dan dia tulis satu buku, Revival Starts in Me. Dan saya percaya inilah yang sebelum kita melihat kota-kota kita yang pasti akan mengalami revival, katakan amin. Tapi sebelum itu terjadi, bisa kita kembali punya revival dalam hidup kita? Apa kita masih sama lapar, haus selama waktu kita pertama kali ditunjuk oleh senior pastor kita untuk jadi youth pastor? Apakah kau sekarang mulai kehilangan itu? Karena kita lihat hari-hari di generasi ini adalah generasi yang Tuhan cari. Bahkan Yoel melihat bahwa generasi ini begitu banyak dan kuat. Yoel 2 berkata mereka penuh dengan api. Mereka mukanya seperti kuda. Mereka berlari dengan teratur. Mereka seperti barisan. Kalau saudara baca di rumah nanti saya gak bisa jelaskan di sini. Yoel 2 adalah berkata mendefinisi. Karena dia bilang sebelum hari Tuhan yang besar itu. Mereka melihat bangkitnya generasi. Dan saya percaya di luar sana terjadi demo yang menakutkan bangsa itu. Tapi saya percaya generasi akan bangkit bukan untuk memberikan roh ketakutan. Tapi roh takut akan Tuhan. Akan muncul generasi yang kembali dengan new prayer movement. Saya percaya doa bukan menjadi kerjaannya bapak-bapak dan ibu-ibu saja. Tapi saya percaya dengan cara yang relevan. Kita bisa buat the new prayer movement di setiap kampus, di setiap SMA. Dan saya percaya kalau Tuhan bisa pakai. Saya ketemu dengan satu anak SD di Manila. Dia penuh dengan revival. Dia penuh dengan kelaparan haus akan Tuhan. Dia memutuskan untuk doa puasa, anak umur kelas 6 SD. Memutuskan untuk berdoa puasa untuk kelas. Jadi datang dalam 2 jam sebelum kelas itu dimulai. Dan dia mulai menyaksikan. Dan dia mulai berpuasa untuk teman-temannya. 2 jam sebelum kelas itu dia terus berdoa setiap hari. Hampir 30 hari dia terus lakukan. Sampai satu hari dia kebablasan berdoanya. Teman-temannya mulai datang. Teman-teman tanya, kamu ngapain di depan kelas? Lalu dengan air mata dia bilang, I have been fasting and praying for you. Aku sudah puasa, doa buat kalian. Tiba-tiba roh Tuhan itu turun. Anak-anak SD itu mulai dilawat oleh Tuhan. Gurunya mulai datang, mereka lagi nangis. Gurunya mau berhentikan nangisnya, gurunya ikut nangis. Gurunya gak bisa berhenti, kelas sebelah mulai nangis. Dan waktu saya datang itu kepala sekolahnya bersaksi. Dia bilang selama 1 minggu mereka gak bisa belajar. Karena revival datang ke sekolah itu. Pertobatan luar biasa. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Well, you know why I have to tell this. Saya melayani, saya juga mengembalakan gereja yang banyak anak-anak muda. Tetapi satu hal yang saya selalu katakan kepada generasi ini. Yes, kita suka khotbah yang begitu relevan. Kita suka semua yang begitu asik. Tapi jangan lupa bahwa Yakub pernah dirubahkan Tuhan. Di satu tempat yang namanya Peniel. Waktu dia bergumul dengan Tuhan. Sejak saat itu orang memanggil God of Jacob. Karena peristiwa di Peniel. Ada bahkan waktu dikatakan kita masuk, siapa yang dapat naik ke gunung Tuhan. Mereka yang bersih tangan dan murni hatinya. Mereka yang generasi ini yang mencari wajah Allah Yakub. Dan saya percaya this is your generation. Di tengah semua kenapa Tuhan izinkan kita frustasi. Tuhan izinkan kita merasa semua yang kita lakukan udah sesuai dengan buku. Sesuai dengan apa yang gereja-gereja lain kerjakan. Kenapa? Kita terus bentok dan kita terus mengalami sesuatu yang rasanya gak mungkin lagi. Karena mungkin Tuhan mau bicara melalui saudara siang ini. Saudara mau buat revival dalam kehidupanmu. Supaya engkau menjadi pusat api itu. Next slide-nya. Berikut di bahasa Indonesia aja. Kita baca ayat ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri.
berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Memulihkan negeri mereka. Heal their land. Ini bicara mengenai tanah itu. Taunya tanah itu sakit. Kenapa perlu disembuhkan, perlu dipulihkan. Waktu kita tanam di tanah itu tidak ada yang tumbuh. Tanah itu dikutuk. Bahkan bahasa Inggrisnya kata, I will curse the land. Dan saya percaya hari-hari ini, generasi ini yang bisa membawa kesembuhan atas tanah ini. Generasi ini yang bisa membawa kesembuhan atas sekolah-sekolah, katakan amin. Saya kira generasi ini akan begitu hilang dan tidak bisa lagi memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi saya kaget waktu saya ada di Korea, bulan Juni yang lalu. Di Korea ada negara yang mengalami revival yang begitu besar. Di mana-mana ada gereja. Misionaris, pengirim misionaris terbesar kedua di dunia itu ada di Korea. Tapi saat ini anak-anak muda yang ke gereja cuma 2,9%. Tidak ada lagi anak-anak muda di gereja. Dan kalau kita Indonesia, kita tidak hati-hati, apa yang terjadi di Korea itu bisa terjadi di Indonesia. Bagaimana YouTube, bagaimana orang bisa, karena semuanya mereka tidak akan lagi ke gereja, tapi mereka nonton dari rumah. Tidak lagi rasa haus dan lapar. Saya nggak bicara mengenai gereja sebagai organisasi, tapi saya bicara as a walking church. Revival itu adalah cara kita berjalan, cara kita ke sekolah, cara kita memimpin youth, cara kita bekerja. Itulah revival yang sebenarnya. Dan dikatakan dan umatku, yang bahasa aslinya a generation, my generation. Yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan yang jahat. Tolong yang berikutnya. This is yang saya mau katakan mengenai revival equation. If my people dan umatku, ini bicara mengenai generasi, yaitu G. Hari tadi saya dengan cepat saya katakan, what is generation? Generasi apa yang Tuhan janjikan? Yang Yoel lihat, yang Maleakhi lihat, yang Yehezkiel lihat. Tetapi bagaimana kita bisa mengalami revival, heal our land, waktu umatku yang merendahkan diri, katakan merendahkan diri. Generasi ini harus kita lengkapi dengan humility. Semua bilang humility. Ajar mereka bahwa humility itu bukan minder. Humility bukan menjadi berarti gak bisa apa-apa. Oh kita gak boleh tampil, kita gak boleh sukses, kita gak boleh excel. No. Humility adalah seperti ini. Engkau bisa jadi orang yang paling top di tempat ini. Engkau masih bisa mempermuliakan nama Tuhan. Engkau bisa menjadi orang terkaya di republik ini. Nama Tuhan tetap dipermuliakan. That's humility. Kita ajarkan kepada setiap youth kita. Bagaimana kita menjadi orang yang penuh dengan humility. Seringkali kita perlu terbuka. Apa yang kalau kita berani terbuka dalam kelemahan kita. Terbuka dalam setiap apa yang kita alami. Mungkin sebagai youth pastor, engkau mengalami sesuatu yang mungkin engkau gak bisa buka. Engkau tutup dosamu sendiri itu. Iblis cuma tinggal tunggu bom waktu di mana engkau akan kering. Dan engkau akan jenuh sebagai tulang-tulang kering dan engkau tidak bisa lagi melanjutkan pelayanan. Saya ingat satu kali. Saya mengalami itu bergumul dalam hidup saya. Saya sudah melayani waktu itu. Dan pembicara pada waktu itu begitu menyentuh hati saya. Dan waktu itu ada satu dosa yang begitu spesifik. Dosa itu gak banyak yang punya. Tapi itu yang saya punyai. Saya tutup itu sungguh-sungguh. Saya udah ketua youth. Saya sudah melayani pada waktu saya duduk di belakang. Dan saya tahu dia sedang berbicara mengenai dosa saya. Tapi saya terlalu sombong dan saya rasakan tidak mungkin saya bisa ngakuin ini. Dan Nabi luar biasa hamba Tuhan ini dia bilang, saya mau buat altar call untuk dosa ini. Dan waktu dibuka altar call, saya bilang, oh biarlah Tuhan begitu banyak yang maju, supaya saya gak perlu maju. Tapi yang luar biasa, gak ada yang maju saudaraku. Nobody ke depan sini. Saya pikir, oh dia akan menyerah dan pulang. Tapi dia gigih seperti pejuang. Dia bilang, saya tunggu 5 menit lagi, ayo harus ada yang maju.
1 menit, 2 menit, 3 menit, saya mulai dak-dikduk karena saya tahu itu dosa saya. 4 menit, tiba-tiba ada yang berdiri, saya bilang selamatlah saya. Dan dia maju. Tapi dia tiba-tiba Roh Kudus bilang, oke, that's good, ada yang maju. Tapi Tuhan mau tunggu 1 orang lagi. And I know, saya mulai keringet dingin di belakang, saya bilang, Lord, please. Saya nggak, ini ada kita 200 waktu itu anak-anak yang saya gembalakan. Saya bilang, Tuhan saya nggak bisa maju. Oke, saya janji saya akan ketemu hamba Tuhan ini nanti setelah khotbah. Nanti waktu di mobil, saya confess ya Tuhan. Saya masih terlalu sombong waktu itu. Tapi dia tunggu sungguh-sungguh. Dan kali tunggunya lebih dari 5 menit. Hampir 10 menit. Orang semua bingung. Ini nungguin apa? Dia bilang, saya percaya, saya tunggu orang ini. Dan saat itu saya tahu itu saya. Dan saya ingat, langkah saya ke depan, itu seperti pakai sepatu 1 ton, saudaraku rasanya. Setiap langkah saya maju, orang semua mulai lihat saya. Orang panggil saya Ko Andi. Ko Andi ngapain? Dikira saya mau selesai, saya mau berterima kasih untuk pembicara. Tapi saya maju 1 row, 2 row, 3 row sampai ke depan. Dan gak berhenti di depan untuk duduk, saya berhenti sampai di altarku. Dan saya angkat tangan saya udah gak peduli. Saya tahu saya mungkin habis riwayat saya melayani. Mungkin minggu depan gak ada yang lagi datang ke kebaktian itu. Tapi saya ingat waktu itu begitu saya maju, semua orang diam. Semua orang gak nyangka. Termasuk hamba Tuhan yang gak nyangka juga saudaraku. Tapi dia peluk saya. Dan yang tanpa saya sadari, leaders semua maju, jemaat maju, dia peluk saya. Dan saya ingat, saya gak pernah lupa, minggu depannya yang datang ke youth bukan menurun, tapi jadi 400 orang. Minggu depan jadi 600 orang. Tuhan mulai melipat gandakan. Dan saya percaya humility itu harus dimulai dari kita, katakan amin. Kita harus punya humility Tuhan. We need you, kami udah kering, perlu kerendahan hati seringkali. Seringkali kita harus, mungkin kita terlalu sering buat altar call tanpa kita mengalami altar call itu. Yang kedua, pray and seek my face. Berdoa dan mencari wajahku. Ini bicara mengenai hunger. Semua bilang hunger. Kelaparan. Nah inilah yang saya perkatakan. Kita harus jaga sungguh-sungguh. Kelaparan akan Tuhan. Bukan kelaparan akan program. Bukan kelaparan akan apapun yang bisa tunjukkan di panggung-panggung youth. Tapi kalau kau bisa menjaga. Sehebat, semodern apapun youth kita. Jangan sampai generasi ini kehilangan rasa haus dan lapar. Saya gak pernah lupa waktu saya melayani di Medan. Tim musik mulai nyanyi. Saya ingat hari itu lagi lagunya ngetop, Bapakku yang Baik. Saya ingat mereka nyanyi lagu yang pertama, saya ada di ruang pembicara. Setengah jam masih Bapakku yang Baik, saudaraku. Saya bilang gak kreatif amat nih ya. Sejam saya masih dengar Bapakku yang Baik. Saya bilang. Hampir 1,5 jam masih Bapakku yang Baik. Saya bilang ini udah kelewatan tim musik gue. Saya keluar, saya kaget. Hampir 4.000 anak-anak waktu di Medan Plaza. Saya gak pernah lupa. Karena yang nyanyi bukan lagi worship leader. Karena yang worship leader udah tiarap, udah nangis. Pemain keyboard udah berhenti main. Mereka dilawat Tuhan. Jemaat tiba-tiba dilawat Tuhan. Nyanyi Bapakku yang Baik gak bisa berhenti. Dan selama saya dilihatkan Tuhan. Mereka banyak yang sembuh. Mereka yang banyak luka hati dipulihkan. Dan saya percaya inilah waktunya. Kita boleh siapkan semua yang modern. Kita harus upgrade diri kita. Saya setuju dengan itu. Kita jangan kehilangan relevansi. Jangan kehilangan connecting dengan anak muda. Harus. Saudara harus musik mereka, bahasa mereka, cara kebutuhan mereka. Kita harus tahu. Tapi jangan lupa, jangan tinggalkan ini. Mereka harus lapar akan Tuhan. Karena kalau kita compete dengan MTV. Tadi Pastor John bilang, kalau kita cuma kompetisi dengan setan. Mereka punya budget yang begitu besar. Satu acara MTV concert itu 1 miliar. 1 jam saja. Youth kita 1 jam aja mungkin 1 juta aja udah miracle kita bisa lewat ya kan. Sehingga 1 juta rupiah aja Tuhan, that's grace. Tapi saya percaya bukan mengenai budgetnya. Kalau Tuhan ada di situ, Tuhan bisa buat revival. Tuhan bisa membuat kelaparan, kehausan. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. And don't forget this.
berbalik dari jalan mereka yang jahat. Bicara mengenai holiness. Semua bilang holiness. Kekudusan, kekudusan. Pandi mau tutup dengan ini. Sebelum terjadi satu yang besar dalam Alkitab, selalu Tuhan mulai dengan munculnya kaum Nazir. Semua bilang Nasir. Bahasa Inggrisnya Nazarites. Mereka ini orang-orang khusus, katakan orang khusus. Seperti generasi yang engkau sedang hadapi, ini orang-orang khusus. Dan orang-orang Nazir ini banyak di Alkitab. Elia adalah Nazir, Samson adalah Nazir. Banyak, Yohanes Pembaptis adalah Nazir. Nanti kalau saudara baca di Alkitab ada 3 sumpah para Nazir. Pertama, mereka gak boleh minum anggur. Mereka gak boleh minum anggur, padahal anggur itu satu minuman yang legal di Israel. Orang buka sabat anggur, tapi orang-orang Nazir tidak boleh menyentuh anggur. Kedua, mereka tidak boleh dekat-dekat, mereka gak boleh potong rambut. Mereka gak boleh potong rambut, bahkan semakin panjang rambut mereka menunjukkan betapa mereka itu lama dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau di Israel, saudara lihat orang-orang yang begitu gondrong sampai diikat, dikonde semua, itu para Nasir. Yang mereka memang menjaga itu. Mereka gak boleh potong rambut. Samson makanya gak boleh potong rambut. Dan yang ketiga, mereka gak boleh menjamah yang berbau kematian. Dekat dengan mayat tidak boleh. Bahkan orang tuanya sendiri pun kalau meninggal, mereka gak boleh dekat dengan itu. Dan tiba-tiba Tuhan menunjukkan bagaimana Nasir ini selalu muncul sebelum sesuatu yang besar terjadi. Elia muncul sebelum revival orang-orang di Israel. Yohanes Pembaptis muncul waktu Yesus akan lahir. Dan saya percaya inilah waktunya. Akan muncul generasi yang punya spirit of Nazarites. Nasir. Mereka gak boleh potong rambut. Gak boleh minum anggur. Ini bicara mengenai mereka menanggalkan hak mereka. Hak bagi orang Israel untuk minum anggur itu boleh dan diizinkan. Tapi mereka mulai menaruh hak mereka demi sesuatu yang mereka perlu sangkal. Ini bicara mengenai humility. Mereka tidak minum anggur. Mereka bilang kami menolak untuk seperti Daniel yang menolak makanan raja. Mereka dengan humility merendahkan diri sungguh-sungguh. Dan saya percaya kalau generasi ini yang sedang diekspos dengan hedonisme, merek, branded, gadget, semua yang begitu mewah. Kita perlu spirit of humility. Supaya mereka tidak lagi center kepada kekayaan dunia. Tapi generasi yang mau sungguh-sungguh bayar harga. Semua bilang bayar harga. Saya gak pernah lupa waktu saya tantang. Maka saya katakan generasi saudara ini generasi yang luar biasa gilanya. Saya gak pernah lupa waktu saya buat The Call 2008. Itu budgetnya 3,5 miliar. Dan saya ingat 6 bulan sebelumnya. Saya cuma punya saldo itu cuma 75 juta. Saya gak tahu saya hampir membatalkan acara itu. Tapi saya gak pernah lupa saya kumpul. Di satu malam di depan Bung Karno ada 4.000 anak muda, saya challenge mereka. Untuk berani menaruh hak mereka di kotak. Humility dan sungguh-sungguh merendahkan diri. Dan mulai menabur untuk gerakan ini. Saya gak pernah lupa ini. Karena orang-orang maju ke depan. Dan mereka mulai tabur. Saya pikir, mereka bisa tabur apa sih? Mereka gak punya duit yang terlalu banyak. Tapi saya kaget. Di box itu begitu banyak handphone. Begitu banyak gadget. Saya tahu your generation. Gadget lebih daripada makan. Lebih baik gak makan daripada gak pegang gadget. Tapi mereka kasih gadget mereka. Mereka kasih handphone mereka. Yang luar biasa mereka kasih kartu-kartu ATM. Yang ditulisin PIN-nya. Saudara, kalau gak ada PIN-nya percuma ya kan. Mereka tulisin PIN number. Saya bilang ambil semua. Walaupun gak banyak. Satu kartu 1,5 juta. Satu kartu mungkin 2 juta. Ada yang cuma 500.000. Tapi terkumpul lewat ATM saja itu hampir sekitar 220 juta waktu itu. Ada anak muda yang berani nabur dengan sungguh-sungguh. Yang luar biasa, saya ketemu satu pasang sepatu Nike baru, saudaraku. Dan saya bilang, what is this? Dan saya lihat ada anak muda yang pulang nyeker. Saya stopin dia, saya bilang,
Kamu kenapa? Kamu yang kasih sepatu? Iya kak, saya baru beli sepatu itu tadi sore. Tapi saya nggak jajan hampir 1 tahun untuk beli sepatu itu. Dan itu cuma yang saya bisa kasih. Saya ingat saya nangis di situ, saya bilang saya ambil sepatu itu. Saya bilang, kamu bawa pulang ini, saya beli sepatu itu dengan 20 juta. Karena saya bilang, this is more than 20 million. Karena hati yang penuh humility ini tidak ada harganya. Kalau ini muncul di youthmu, orang-orang yang berani dengan humility, dengan rasa hungerness, dengan di mana hunger, kelaparan ini. Bicara juga mengenai rambut yang gak dipotong. Orang para nasir dia gak potong rambut. Menunjukkan keintiman dengan Tuhan. Hungerness. Bagaimana doa, suara worship daripada jemaat saudara. Bagaimana waktu saudara ajak mereka berdoa untuk kotamu. Apakah mereka masih yes? Saya harus sampaikan ini. I beg you. Jangan kita menjadi bangga karena jemaat kita penuh. Tetapi mereka hanya menjadi orang-orang yang berparti di rohani di hari Sabtu atau hari Minggu. Tadi saya tersentuh waktu Pastor Margaret bilang, percuma event kalau gak ada compassion. Percuma kalau youth kita begitu banyak tapi di sebelah gedung kita masih banyak anak-anak yang mati karena overdosis. Begitu banyak aborsi. Ini waktunya di mana youth saudara maju, kota saudara juga akan mengalami transformasi. Kota saudara harus tiba-tiba kriminalitas turun. Kota saudara karena ada anak-anak muda yang mulai menjadi the walking revival. Mereka jalan di mana-mana, revival terjadi. Mereka jalan di kampus, revival terjadi. Seringkali kita salah, kita seringkali menyiapkan revival buat generasi ini. Tetapi kita gak pernah menyiapkan generasi ini untuk revival. Dan yang terakhir, turn from their wicked ways, berbalik dari jalan yang jahat. Ini bicara mengenai holiness. Kenapa para nasir gak bisa pegang mayat itu? Karena mayat itu berbicara mengenai kematian dan dosa. Mereka tidak bisa dekat dengan yang namanya jenazah ataupun siapapun. Karena bicara mengenai holiness. Di tengah generasi ini yang holinessnya sudah begitu menjadi ironi. Bisa kita membuat holiness menjadi the new trend? Bisa kita membuat bahwa menjaga keperawanan sampai menikah itu menjadi tren yang baru? Bisakah kita mulai nangis waktu kita mulai dengar satu orang mulai konseling jatuh dalam dosa perzinahan? Sudah begitu biasa, saya tahu you are youth pastor, udah biasa dengar orang aborsi, dengar orang berselingkuh, dengar orang jatuh dalam dosa. Tapi bisakah kita mulai mengajarkan akan ada gerakan kekudusan kembali, akan muncul generasi yang hidupnya kudus. Dan kalau kita bisa lakukan ini, in my people generation, para nasir yang mau merendahkan diri, humility, yang mau menolak minum anggur walaupun itu hak mereka, yang mencari wajah Tuhan dengan kelaparan. Mereka mengizinkan rambutnya terus terpanjang, melambangkan keintiman. Dan tidak menyentuh yang kematian. Berbalik dari jalan yang jahat, hidup dalam kekudusan. Kalau saudara interested dengan rumus ini, saya bekerja sama dengan Pastor Jerome Ocampo, kami mengadakan training para nasir. Kita sebut dengan Nazarite training. Ada 3 kelas mengenai humility, hunger, and holiness. Kalau saudara interested dengan ini, maka kami akan mengirimkan baik makalah, baik apapun yang bisa saudara buat. Ada video yang bisa saudara pelajari. Pastor Jerome dan saya kami akan kontak dengan saudara. Tapi kami lakukan training ini di mana-mana. Saya gak pernah lupa di Karen Tribe di Thailand. Kami harus ajar generasi hampir 10.000 anak-anak muda pakai tenda yang kalau hujan itu basah semua. Tapi waktu kami ajar mengenai 3 hal ini, setiap altar call mereka dilawat oleh Tuhan. Dan saya percaya ini yang kita butuhkan generasi ini. Mengenai humility. Setiap pelajaran humility itu ada 7 session. Dan terus kita akan ajarkan untuk hidup dalam menjaga kelaparan
dan dalam kekudusan. Saya percaya tundukkan kepala saudara hari ini. Bapa, saat ini izinkan hamba-Mu untuk kembali di hadapan-Mu untuk mengingatkan setiap kami. Revival start in us. Dan Tuhan, kalau ada tempat ini kami yang perlu revival. Mungkin kami udah kering, kami sudah luka, kami sudah begitu pahit. Kami sudah begitu jenuh Tuhan. Langkah kami ke youth itulah langkah yang terberat. Setiap kali kami bangun hari Sabtu, kami merasakan hari yang paling gak enak. Karena kami akan punya beban yang begitu berat. Tapi biarlah hari ini sebelum kami melihat kota kami mengalami revival. Mulai dengan kami Tuhan, mulai dengan kami. Mulai angkat tangan saudara, mulai doa. Ayo mulai doa saat ini. Come on, start praying. Kalau engkau sudah lama gak berdoa saat ini, harus dimulai dengan engkau. Harus dimulai dengan rasa cintamu yang mula-mula. Tuhan, aku berdoa saat ini ya Bapa. Biarlah kami menjaga api ini. Kami menjaga revival di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih kami dikumpulkan di Jakarta ini. Untuk membuat network satu dengan yang lain. Karena kami harus berjejaring. Dan kami akan buktikan Tuhan. Bahwa revival itu akan terjadi di generasi ini. Biar kami pulang dengan satu rasa urgency. Now or never. Sekarang atau tidak sama sekali lagi ya Tuhan. Biar kami mengalami itu. Terima kasih. Aku percaya Tuhan. Kau berikan lahirkan kami kembali. Rasa revival itu. Di dalam nama Yesus. Semua katakan amin. God bless. Tuhan memberkati setiap saudara. Saya kembalikan ke panitia. Thank you Pastor Andi. Guys, you can give more appreciation buat Pastor Andi. Lebih daripada yang kita bisa beri tadi. Oh. Saya sendiri tadi beberapa kali berkaca-kaca mendengar bagaimana Tuhan memakai anak-anak muda. Siapa bilang anak muda tidak bisa buat apa-apa? Ya, amin. Dan revival itu nggak jauh-jauh kok. Revival itu sudah diberikan formulanya. G ditambah 3H sama dengan revival. Dan itu revival harus mulai dari diri kita sendiri. Coba bilang, dari saya. Coba bilang kiri kanannya, dari kamu. Dari kita semua. Oke, kita punya waktu yang sangat singkat untuk bisa lakukan tanya jawab. Saya rasa mungkin banyak teman-teman di sini yang kayaknya udah nggak sabar nih. Ko Andi ya, kita panggil Ko Andi aja, kayak lebih santai. Gimana caranya ini, gimana caranya itu. Mungkin saya buka dengan 3 pertanyaan dulu. Dengan 3 pertanyaan dulu, jika ada yang mau memberi pertanyaan, boleh. Wah, oke ya. Boleh pertanyaan pertama bisa diberikan mic ya. Boleh bangkit berdiri, sebutkan nama dan berasal dari daerah mana. Oke. Yes. Nama saya Yanto. Saya dari GBI. Halo Yanto. Ayo semuanya bilang halo Yanto. Saya mau dari GBI. Saya mau nanya sama Ko Andi. Kebetulan saya sebagai youth pastor dari gereja saya mau nanya bagaimana caranya untuk kita membangkitkan semangat khususnya dalam pujian dan penyembahan bagi untuk dalam ibadah atau mau kebaktian youth. Terima kasih Ko Andi. Oke, aku kumpulin dulu boleh Ko Andi? Oke, pertanyaan kedua. Ada? Mumpung ada Ko Andi di sini. Nanti kalau cari-cari lagi agak susah waktunya. Mungkin dari sebelah kiri ada yang mau tanya? Dari sebelah tengah? Belum ada? Oke, silakan. Oke, thank you Yanto untuk pertanyaan. Saya percaya, kalau saya percaya bahwa pujian penyembahan itu bukan cuma aksesoris. Tapi saya percaya bahwa pujian penyembahan itu harus menjadi porsi yang cukup besar dalam kebaktian daripada anak-anak muda. Tapi banyak di sini kita harus mengerti bahwa pujian penyembahan itu bukan hanya mengenai menyanyikan lagu karaoke, lagu yang lagu in.
Tetapi adalah bagaimana kita bisa membuat perjumpaan dengan Tuhan di dalam setiap pujian dan penyembahan itu. Mulai ambil waktu ya untuk mengimpartasi, duduk sama-sama dengan worship team. Saya di antara semua pengerja yang paling banyak saya invest waktu saya adalah worship team. Saya share hidup saya mulai pantau kehidupan mereka. Dan saya percaya kalau begitu banyak kesaksian di mana-mana. Bagaimana anak-anak muda battle itu dimulai, battle music dimulai dengan anak-anak muda yang ketemunya bukan di studio, tapi ketemunya di house of prayer. Jadi pilihlah pemusik yang banyak masuk menara doa, banyak rumah doa, yang tahu kehidupan stylenya berdoa. Mereka ketemu di rumah doa, mereka berlatih pasti. Tetapi battle bisa menggoncang dunia dengan lagu-lagu mereka. Kim Walker itu dulu adalah pemimpin doa syafaat sebelum dia menjadi penyanyi. Dan saya percaya kalau lagu-lagu mereka, bahkan gaya mereka mulai ditiru banyak anak-anak youth. Saya percaya itu lahir dari satu anak-anak muda yang mendedikasikan hidupnya untuk mencari wajah Tuhan. Dan saya percaya bagaimana buat lewat pujian penyembahan itu dimulai dari sumbernya, penyanyinya, worship leader, imamnya. Mereka punya lifestyle yang revival itu. Saya percaya kalau orang itu dipenuhi oleh roh Tuhan, dipenuhi dengan kasih yang mula-mula, baru ngomong sebentar aja, Tuhan bisa melawat kebaktian itu. So lawatan Tuhan bukan mengenai banyak orang jatuh, saya tidak itu bisa, tapi saya percaya lawatan itu diukur dari banyaknya orang yang berubah waktu pulang dari youth, saudara. Banyak orang yang menjadikan di luar sana, kalau dia nggak berubah, nggak ada yang datang. Kalau dia berubah, minggu depan, dia bisa bawa 3 orang, karena apa? Gua taunya lu orang yang paling dosa, gua taunya lu orang paling bete, gua taunya lu orang yang paling bejat, kok bisa seperti ini? Pasti ada yang lebih dahsyat dari semua yang di dunia ini. Mereka mau datang. That can happen with true worship. Haleluya. Wow, luar biasa. Apakah terjawab? Boleh bangkit berdiri, sebutkan nama dan sebutkan dari mana. Bukan dari gereja mana ya, tapi Siap. dari daerah mana. Shalom, saya Shalom. dari Jakarta Utara, dari Muara Karang. Oh, Nama dekat. saya Gideon. Halo, hai Ya. Leo. Gideon. Oh Gideon, hai Yes. Gideon. Maaf, Korek. maaf. Saya ingin bertanya, Pastor, bagaimana caranya untuk mempertahankan revival? Sebab kadangkala yang saya lihat hanya seperti fenomena yang datangnya hanya saat event-event tertentu, tapi setelah itu nggak lama dia langsung hilang, begitu. Itu aja pertanyaannya. Thank you. Sebenarnya panjang sekali, tapi saya percaya bahwa revival itu adalah mengenai passion. Semua bilang passion. Nah inilah yang harus kita jaga, gairah kita. Passion ini bicara mengenai kasih yang mula-mula. Passion bicara mengenai satu ledakan dalam hidup kita. Passion lah yang membuat, ingat gak waktu kita pertama bertobat, jam 3 pagi kita bangun untuk doa, bukan cari martabak ya kan. Kita doa, kita gak pernah puas akan Yesus. That's passion. Passion yang paling luar biasa itu waktu kita jatuh cinta. Passion membuat, jatuh cinta membuat perjalanan ke rumah pacar walaupun macet, itu jadi perjalanan paling indah. Passion lah, jatuh cinta lah yang membuat waktu kamu buka pintu ada sampah seperti parfum baunya ya kan. Karena dengan passion lah kita bisa membuat semua optimis. Nah, saya percaya passion itu bisa dijaga. Dimulai dari kita mulai mengingatkan mereka. Saya percaya encounter with God, perjumpaan dengan Tuhan, itu bukan hal yang muluk-muluk. Tuhan bisa dijumpai lewat waktu kita dengar musik. Tuhan bisa ditemui waktu kita ada baca Alkitab. Tuhan bisa ditemui dengan kejadian apa saja. Dan ini yang harus Gideon jaga, dimulai dari kita. Kalau kita udah gak ada lagi rasa seperti jantung kita berdetak waktu kita nyanyi, kita mencari Tuhan. Gak ada lagi rasa yang haus dan lapar. Mungkin kita harus perlu revival itu kembali. Banyak seperti Musa, dia masuk ke kemah pertemuan. Dia bangun kemah pertemuan. Dan dikatakan di Keluaran 3:3 orang yang mencari Tuhan yang masuk ke dalam kemah pertemuan. Dan Joshua, generasi itu, dia tidak pernah meninggalkan kemah itu. Itu firman Tuhan yang bilang. Itu kuncinya kenapa Yosua bisa menangkan Promised Land.
Karena dia ada di tabernacle of meeting. Dia ada di tempat pertemuan di mana Tuhan melawat dia. So, bangun tabernacle meeting Gideon. Gak perlu di gereja, di mana saja. Dalam kamarmu, punya waktu quality time dengan Tuhan. That's keep the revival dalam hidup. Okay. Amin. Kasih tepuk tangan buat jawabannya yang luar biasa. Pertanyaan terakhir. Waduh, ada 2 yang angkat tangan, dua-duanya bersamaan. Oke, sebelumnya apakah akan ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Oke, saya hanya cuma kasih 2 terakhir ya, oke? Ya, oke. Boleh yang pertama di sebelah sini dulu. Ya, ini yang pakai baju garis-garis, kakak yang cantik ini. Boleh bangkit berdiri, sebutkan nama dan daerah mana. Shalom Pastor, saya dari GB Petamburan, jauh-jauh dari barat ke utara. Oh ya. Jadi Namanya siapa? Sorry. Cika. Cika. Oke, hai Cika. Saya ingin bertanya simpel aja sih. Pasti di antara di ruangan ini dan kita pasti ada jadi pembina gitu atau bahkan mungkin dikasih kepercayaan untuk menyampaikan isi hati Tuhan gitu di atas mimbar. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana caranya kita menyampaikan khotbah yang simpel tapi bisa membuat revival itu terjadi. Itu aja. Terima kasih. Bagaimana menyampaikan khotbah yang simple dan Tapi revival revival- terjadi. Oke, boleh kita dengar satu lagi? Cika, sorry sudah? Udah itu aja. Sudah, oke. Satu lagi pertanyaan boleh ya? Tuh, Andi? Satu lagi tadi boleh? Angkat tangannya dulu biar kalian. Ya, oke. Shalom, saya Lucy dari Tanjung Pinang. Halo Lucy. Hai, jadi mau nanya, kalau gimana sih caranya ngebangkitin rasa haus dan lapar akan Tuhan itu ke anak-anak gitu. Anak-anak spesifiknya apa? Anak youth atau anak sekolah minggu? Dari 12 sampai 17 gitu, youth sama Oke, teens. baik. Oke, silakan. Oke, saya akan jawab pertanyaan pertama. Bagaimana dengan khotbah yang singkat bisa mengalami revival? Tadi yang saudara lihat di film tadi, yang di Batam, saya cuma bisa khotbah 10 menit. Karena memang hati yang haus dan lapar itu tanah yang paling subur. Dan perkataan kita nggak bisa menambah lagi. Karena saudara bisa rasakan, makanya kita pentingnya untuk doa. Pentingnya kita minta open heaven. Khotbah yang baik, khotbah yang dramatisir, yes, bisa membawa revival. Tapi kita cuma punya window time yang nggak banyak seringkali. Dan saya percaya kalau Tuhan yang berbicara, 1 detik pun generasi ini bisa dilawat. Video itu membuktikan. Saya bukannya senang, saya udah siapkan panjang-panjang, banyak saya nggak bisa khotbah karena memang Tuhan mau melawat sendiri. Nah, saya pikir saya sampai sempat saya tuh, Tuhan izinkan saya bicara. Pernah sekali Tuhan izinkan saya bicara 1 jam penuh. Yang maju altar call cuma 2 orang, saudaraku. Itu membuktikan manusia terbatas, tapi Tuhan nggak terbatas. Apa yang bisa kamu lakukan dengan small, memang harus kita persiapan, harus siapkan yang terbaik. Tapi di atas persiapan terbaik, minta yang terbaik, Tuhan yang bicara lewat kita. Tuhan yang bisa menjamah. Dan bagaimana membuat anak-anak itu menjaga lapar dan haus dengan Tuhan. Dan saya percaya itulah yang harus diajarkan kepada mereka. Diajarkan jangan cuman Sabtu, jangan cuman waktu mau youth baru berdoa, tapi jadikan haus dan lapar itu setiap hari. Kita haus dan lapar kan setiap detik begitu kan. Kita ini baru makan siang udah siap makan lagi begitu. Kalau kamu bisa membuat bagaimana generasi ini yang gak pernah berhenti lapar secara jasmani bisa, saya percaya apa yang terjadi dalam alam jasmani terjadi dalam alam roh. Dan saya percaya inilah yang harus kita lakukan pada mereka. Bagaimana menjaga mereka adalah mulai mengingatkan mereka. Dan lewat proses, Tuhan bisa berbicara banyak hal. Maka Tuhan izinkan masa-masa yang sukar. Saya ketemu 2007 dengan seorang anak wanita yang aborsi 15 kali dalam 3 tahun. Dia singers di gereja, jadi ke gereja gak jamin kamu punya revival. Dia di gereja tapi dia ngaku depan saya. Terus saya ingat Tuhan menjamah dia.
Sekarang dia tinggal di Amerika. Tuhan bisa rubah dia saat ini. Jadi pemimpin pendoa syafat 30.000 anak-anak muda yang dia muridkan. Kalau Tuhan bisa rubah anak ini lewat perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan bisa lawat youth saudara. Amin. So saya senang banget bisa waktu ini. Evelyn, thank you for your passion. Thank you buat Thank semuanya. you God Pastor bless. Andi.